Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Aryandita, Alfian Nurul Aini, Nabila Ramadanti ingin mempresentasikan tentang perspektif psikologi abnormal. Ada 3 materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu gambaran umum psikologi abnormal, yang kedua kriteria menentukan abnormalitas, dan yang ketiga ada perspektif psikologi abnormal. Yang pertama, kita akan membahas tentang gambaran umum. Perilaku abnormal merupakan suatu kondisi di mana seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma, budaya, dan situasi yang ada di masyarakat di mana ia tinggal. Menurut Ramli 2010, perilaku abnormal adalah suatu bentuk sikap yang hidup namun tidak diharapkan terjadi. Pada umumnya, perilaku abnormal didasari oleh gangguan mental. Semakin besar penyimpangan yang dilakukan seseorang, maka semakin besar juga seseorang melakukan perilaku abnormal. Yang kedua ada kriteria abnormal. Ada 4 kriteria abnormal. Yang pertama, perilaku yang tidak biasa. Yang kedua, perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial. Yang ketiga, ketidakmatangan umur. Dan yang keempat, persepsi yang salah terhadap realitas. Yang selanjutnya ada perspektif psikologi abnormal. Yang pertama ada perspektif biologis. Faktor biologis merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan psikologi abnormal. Hal ini karena perilaku abnormal didasari oleh gangguan dalam fungsi neurotransmitter pada otak, herediter, dan abnormalitas otak yang mendasar. Berfungsinya sistem syaraf juga dapat mempengaruhi perkembangan perilaku abnormal. Contohnya adalah luka pada cerebellum menimbulkan gangguan koordinasi motorik dan hilangnya ketegangan otot sehingga mempengaruhi keseimbangan dan perilaku motorik. Selanjutnya yang kedua ada perspektif psikoanalisis. Psikoanalisis pada dasarnya berdasarkan bahwa pada pandangan Freud dan pengikutnya, perilaku abnormal berasal dari sisi psikologis dan berdasarkan kekuatan-kekuatan psikis mendasar dalam kepribadian. Perilaku mencerminkan motif-motif tidak sadar, konflik dalam diri, dan pelaksanaan dari respon pertahanan terhadap kecemasan. Yang ketiga ada perspektif humanistik. Teori humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 yang teorinya dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Teori humanistik ini sangat digunakan untuk memahami apa yang menjadi hambatan ketika seseorang dihadapi dengan suatu kondisi yang dapat memperoleh self-actualization dan keautentikan. Perilaku abnormal adalah hasil dari perkembangan self yang terganggu. Lalu menurut Rogers, orang akan saling menyakiti satu sama lain jika dalam perilakunya hanya ada di dalam sebuah tekanan atau kondisi frustasi dalam usaha untuk mencapai potensi dari mereka. Perspektif eksistensial. Psikologi eksistensial merupakan aliran psikologi yang dimana pokok persoalannya mengenai isi-isi kesadaran yang harus diselidiki melalui metode introspeksi. Istilah eksistensi sendiri berasal dari akar kata eksister, yang secara literal berarti bergerak atau tumbuh keluar. Dengan istilah ini dikatakan oleh para eksistensialis bahwa eksistensi manusia seharusnya dipahami bukan sebagai kumpulan substansi, mekanisme, atau pola-pola statis, melainkan sebagai gerak atau menjadi sebagai sesuatu yang mengada. Perspektif behavioral. Teori behavioral sangat mendasar pada teori Pavlov, Watson, dan juga Skinner. Pavlov mengemukakan refleks yang dikondisikan, Watson mengemukakan sistem behaviorismnya, sedangkan Skinner mengemukakan perilaku manusia yang merupakan hasil dari perkembangan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Maka dapat disimpulkan bahwa behavioristik akan melihat individu sebagai hasil pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi perilaku. Dua bentuk perilakunya yaitu normal dan abnormal. Perspektif kognitif. Pada dasarnya, perspektif kognitif ini mempelajari pikiran, keyakinan, harapan, serta sikap yang mungkin mendasari perilaku suatu individu.
Perspektif ini berfokus pada peran dari suatu pikiran yang mampu menipu diri sendiri dalam menjalankan suatu perilaku abnormalitas. Interpretasi terhadap suatu peristiwa kehidupan juga dapat menentukan keadaan emosional seseorang. Peristiwa yang mendasari perspektif ini adalah keyakinan yang berubah menjadi konsekuensi. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.